Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama ya, yang dengannya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa bertakwa di sisinya ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana para ulama menjelaskan, di antaranya adalah menantu Nabi SAW ya, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dia menjelaskan takwa itu adalah terhimpun dalam 4 kalimat yang diakhiri dengan huruf lam ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanu bil jalil, yakni beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah al-amalu bi tanzil, yakni ya beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dari para rasul yang telah diutus. Yang terakhir adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah al-istidadu liyaumir rahil, persiapan untuk hari berbangkit. Jadi semuanya itu adalah untuk ya persiapan datangnya hari berbangkit, persiapan adanya hisab, adanya adab kubur ya, di dalam kubur akan ditanya seorang hamba, jujurkah keimanannya kepada Allah, sehingga ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu. Dan ini semua pertanyaan bukan dengan hafalan tapi dengan imannya seorang ketika berada di dunia ya. Dan yang keempatnya adalah al-qanaa'atu bil qalil, merasa puas dengan apa yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezeki yang Allah berikan, tetapkan kepadanya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Oleh karenanya ada seseorang yang dia mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kepadanya ya dengan kesedikitan rezeki yang Allah berikan kepadanya, padahal berkah ya, maka dia pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Padahal betapa banyak orang yang diberikan rezeki yang begitu banyak ya, yang patokan seorang hamba itu adalah harta berlimpah ya. Harta berlimpah. Maka harta berlimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang hamba tidaklah mempengaruhi cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya, kalau memang patokan cintanya Allah itu kepada hambanya dengan harta yang banyak, rezeki berupa harta yang banyak, maka orang kafir berhak dikatakan dicintai Allah ya kan. Tapi enggak ada hubungannya ya banyaknya harta seorang dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, kecintaan Allah kepadanya. Seperti Firaun, Haman ya kan. Ini adalah orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Namun ya patokan kecintaan Allah bukanlah banyaknya harta. Oleh karenanya seorang yang dia bertakwa kepada Allah, sebagaimana menantu Rasul SAW menyebutkan takwa itu terhimpun dari 4 kalimat yang kita sebutkan tadi adalah al-qanaa'atu bil qalil, merasa puas dengan yang sedikit. Bisa jadi yang sedikit itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit berkah. Makanya kalau kita dapatkan harta yang sedikit, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, ada sekarang istilah mahal, semua serba mahal. Ya. Yang penting kita bisa beli, alhamdulillah. Kalau murah nggak bisa beli juga percuma. Dulu rupiah masih berapa ya? Masih ada berapa sen gitu ya? Ada 25 gitu, masih laku ya, 50 masih laku dulu. Bahkan saya di rumah tuh banyak peninggalan dari orang tua, itu uang yang ada masih melati. Oh, lama Pak, ada yang melati itu tahun berapa itu? Kemudian yang paling banyak itu yang warna seperti emas itu nah. Banyak itu, banyak sekali, mungkin 1 kilo mungkin tuh di rumah. Saya bingung mau diapain. Nah, itu dulu masih kecil gitu ya, tapi murah, tapi gaji juga sedikit, harta juga terbatas, nggak bisa beli. Telur murah, sekarang telur mahal bisa beli, alhamdulillah. Artinya kita syukurin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang itu ketika melihat sesuatu yang berlebih, sebagaimana Rasul yang dia cintai berucap juga. Ya, ketika Nabi SAW melihat ajib sesuatu, misalnya sesuatu yang menakjubkan dari perkara dunia, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dalam riwayat yang sahih dia menyebutkan labbaik innal aisha aisul akhirah.
Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sungguhnya kehidupan yang paling baik adalah akhirat. Ya kalau kita kan waduh, coba rumahnya seperti itu, tingkat gitu ya. Begitu dibikin rumah tingkat tidak berani tinggal di atas, ada jinnya. Ya, rumah besar, banyak kamarnya, anak-anak nikah semua dibawa sama suaminya sendirian. Kamar banyak kosong. Gerak-gerak pintunya sendiri. Saya pernah diundang masalahnya ke rumah yang besar, ternyata rumahnya angker Pak, ya Allah, nggak kerasan nih Pak, pindah ke tempat lain, padahal rumahnya di kota. Ya, rumahnya di kota. Kenapa? Siang bolong, siang hari itu pintu gerak-gerak sendiri, tutup buka, nggak ada angin. Wih, ngeri juga kalau kita sendirian. Ya gitu ya. Coba kita nih kalau diuji sendiri, kalau kita rame-rame, saya berani. Coba kalau sendiri. Camping aja nggak berani sendirian, kencing minta antar. Ya itulah kita kan, padahal itu ujian iman. Makanya mereka itu makhluk yang dalam Islam disebutkan jin, itu sama seperti kita juga. Dia juga ada jailnya, sama kayak kita ada jail gangguin orang, dia juga gitu, juga gangguin orang. Dia kerja juga kerja, ada muslim, ya muslim juga. Tapi kita nggak boleh takut kepada mereka. Tapi nggak boleh tantang-tantang gitu, sok-sok kita tantang nggak boleh. Tapi kalau dia datang, dia ganggu, hadapin, tinju. Kan kita belajar apa namanya itu Pak? Angkat apa? Angkat besi, barbel. Apa? Fitness ya. Otot besar sama jin lari. Ya ada gerak-gerak pohon lari, ototnya besar, aduh percuma. Jadi untuk apa? Untuk pamer apa? Untuk maco-macuan enggak, rugi. Ya kita harus berani. Orang bertakwa harus berani. Ya, tapi kita nggak boleh tantang-tantang. Bagaimana contoh para sahabat demikian Pak? Ini contoh sebagian ya. Keimanan seorang. Ya, keimanan seorang. Jadi kalau ada seperti ini jangan lari. Makanya kalau ada rumah dijual murah, berhantu, beli Pak. Tapi habis itu bapak jangan tinggal sama istri dulu. Bapak dulu tinggal sendirian sana di ruqyah. Karena kalau istri takutnya nggak tahan, nanti dia nyurup ke istri. Gitu. Karena jin itu dia biasanya banyak apanya ya? Kalau dia ada statusnya model raja itu banyak pengikutnya. Tapi tetap Pak, kalau Bapak bacakan ayat kursi dan Bapak beriman kepada, rajin sholat jamaah, lakukan yang sunnah, yakin kepada Allah, antum gak usah bacakan, baca bismillah udah lari dia. Bahkan dia melihat antum bertakwa kepada Allah, dia lari dia. Tapi biasanya kalau antum tidak ada, dia masuk lagi. Biasanya gitu, itu ciri itu. Makanya kalau ada orang kesurupan kita ruqyah tidak keluar-keluar, wih jangan-jangan saya nggak bertakwa nih misalnya. Jangan-jangan saya misalnya ada banyak dosa, makanya istighfar dulu, sholat dulu. Kalau mau tolong orang, kita niatkan nolong orang, bukan jago-jagoan. Weh, saya harus masukkan biar orang ngatakan saya hebat. Aduh, rusak niatnya sudah. Makanya banyak para ulama kalau disuruh ruqyah, ya dia nggak mau, dia takut riya. Karena kalau dia sembuh itu luar biasa ujiannya. Wih, fulan hebat, mustajab doanya. Kalau kita kan enggak, malah pamer-pamer. Kadang kongkolikong dengan jin, jinnya jin dia, surupin dia, aku datang keluar dia. Ada seperti itu. Dan dalam Al-Quran dilarang. Coba lihat bagaimana para sahabat tuh hebatnya, luar biasa beraninya, nggak ada takut. Ya, makanya kita jangan kalah, kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jangan takut. Mereka juga sama seperti syariat diembankan kepada kita. Ya, bagaimana Nabi SAW memegang ya sampai mencekik lehernya jin yang mengganggu beliau dalam keadaan sholat. Sampai keluar terasa air liurnya dingin. Kalau nggak ingat kepada saudaraku Sulaiman alaihissalam akan kuikat jadikan mainan paginya sama anak-anak. Cuman ingat doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi SAW? Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku, berikan aku kerajaan yang tidak pernah diberikan sebelum dan sesudahku. Maka Nabi ingat untuk menghormati saudaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi Sulaiman jadi Nabi SAW tidak jadi mengikatnya. Kalau diikat, diingat nggak ingat terhadap doa Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat dan menjadikan mainan bulan-bulanan anak-anak di pagi harinya. Luar biasa ini, dipegang cek. Dan juga bagaimana Ubay, sahabat yang mulia, ya Ubay bin Ka'ab, ya ketika dia memiliki harta berlimpah, disebutkan dalam riwayat itu dia memiliki kurma. Setiap malam kurmanya habis. Hilang terus. Jin itu bisa nyuri Pak. Makanya betul kata cerita zaman sekarang tuh apa tuyul, itu jin. Bener itu. Dulu saya pernah di Jogja, di daerah Bantul. Itu satu kampung itu kecurian, ada hilang terus, sudah di tempat digembok hilang.
Ada yang suruh dianjurkan untuk baca ketika menyimpan uang baca bismillah, nutup tempat bismillah, habis itu aman, sudah tidak ada. Iya, jin. Yang kita sebut tuh tuyul. Itu benar ada. Cuman panggilan kita tuh tuyul. Makanya kalau suka gelapkan uang orang, jin namanya, tuyul itu. Ngambil uangnya orang, itu jin itu. Suka bohong dan yang lainnya. Ya, maka dia jaga malam. Fahrasa hudzata lailatin. Ini biar kita semangat kuat gitu ya, enggak takut gitu. Ya, dia jaga malam. Ketika dia jaga malam, siapa yang ngambil nih harta ini? Hartaku nih siapa yang ngambil? Ya, kurma hilang terus. Ternyata ya di suatu malam syibuh gulamin, ada seekor dabbah. Dabbah itu binatang yang kakinya 4, umur sekitar 12 tahun. Berarti gede, sudah dewasa. Maka dikatakan assalamualaikum. Wih, ditanya, dijegat Pak. Kalau kita kan lari. Ini rumah saya, dia masuk berarti tanpa izin. Assalamualaikum. Ternyata jinnya jin muslim. Faradda alaihi salam. Dia jawab, waalaikumsalam. Ini kalau kita gimana sendirian gini? Para sahabat hebat tuh. Makanya sahabat dipuji Allah dalam Al-Quran, hebat. Meniru nabinya tuh hebat. Ketakwaannya, keimanannya hebat. Beramal salehnya hebat. Sehingga tidak takut sama siapapun. Termasuk jin, tidak takut. Kemudian tidak sampai salam aja. Naul niadak, mana tanganmu? Ayo kita salaman. Diajak salaman Pak. Karena dia makhluk sama makhluknya Allah. Gak bisa memberikan mudarat kecuali hanya Allah. Oh, hebatnya tuh keyakinan sahabat tuh. Gitu ya. Keimanannya, keyakinannya hebat, luar biasa itu. Makanya tadi diperintahkan untuk ngikutin sahabat Muhajirin dan Ansor. Gak bisa ngikutin Muhajirin dan Ansor menjadi mereka yang Allah ridhoi masuk ke dalam surga. Jalannya cuman 3 dalam surah Taubah ayat 100, yaitu ngikutin mereka dengan benar. Kita diperintahkan untuk ngikutin para sahabat karena hebatnya keyakinan mereka, muridnya Nabi Sallam. Naul niadak, cerita sebentar ya, biar kita semangat lah, walaupun sudah ada yang dengar mungkin. Mana tanganmu? Ayo salaman. Ketika salaman dia berkata, oh tanganmu seperti tangan anjing. Wa sya'ru kalb, dan bulunya seperti bulu anjing. Oh seperti ini ya bentuknya jin, jelek gitu dia bilang. Dia maksudnya pakai isyarat ya, jelek berarti kan lebih gagah manusia gitu. Apa kata jin? Para jin semua tahu saya ini jelek, tapi ada lagi yang lebih jelek dari saya. Ya, masalah luar biasa ya. Langsung dia bilang apa? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Iya, karena engkau adalah orang yang suka dosodako. Ya, kami mau ngambil dari hal tersebut, tapi dengan cara mencuri. Yaitu kurma, dia makan juga. Makanya kalau kita makan Pak, tanpa menyebut bismillah, setan makan sama kita. Ini kan banyak makanan nih. Jangan asal kita muslim, diajari Nabi bismillah. Kalau lupa, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya, itu artinya. Jadi kalau kita makan bismillah, setan tidak bisa makan sama kita. Makanya membuat setan itu kuat godaannya sama kita. Setan yang kita gemuk, kenapa? Kita kasih makan. Itu. Kalau lupa, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini lengkap dalam hadis riwayat Muslim. Dalam Islam ajaran lengkap loh. Ya Allah, luar biasa. Ini pengamalan kita sehari-hari. Makanya gimana supaya kita nggak lupa? Biasakan. Kalau kita kebiasaan melakukan satu amalan, pasti nggak akan lupa. Contoh, adakah pernah orang lupa baca Al-Fatihah? Wallahi nggak pernah, jarang. Mungkin ada tapi hitungannya nggak sebanding lah. Nggak ada yang pernah lupa baca Al-Fatihah karena rutinitas. Makanya biar kita nggak lupa, dirutinitaskan. Itu obat lupa. Habis itu Allah Jalla wa'ala memuji orang yang habis makan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita ingin diridhoi Allah Pak, laqad diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Habis makan, habis minum baca Alhamdulillah. Amalkan nih amalan hari-hari. Kita masih makan pasti minum. Dan betapa banyak makan kita dan minum kita. Ini kalau amalan rutinitas setelah lakukan, ya Allah luar biasa kita nih. Ajarkan sama anak-anak. Nabi SAW pernah ajarkan kepada anak-anak, wahai gulam, kalau engkau makan dengan tangan kanan, gitu. Kalau engkau minum tangan kanan, baca bismillah. Kemudian mulai dari yang terdekat. Coba lihat, kita diajarkan adab makan dari yang terdekat. Ini kalau makan rame-rame ya. Weh, Ustaz, ayam goreng di sana, Ustaz.
Di sini kerupuk Ustaz. Gimana? Ini hadisnya nggak boleh Ustaz. Ya. Apa kita bilang? Rezekinya orang enggak. Boleh Pak, tapi izin, boleh izin. Izin ya. Ya kita tahu-tahu lah kalau misalnya dikasih makan ayamnya gede di sini ya kita jangan di sini dibiarin lah di sini. Kita puter lah gitu nah. Itu adab. Itu adab ya. Coba lihat ini masalah makanan aja luar biasa. Ini kita apa? Agar kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dengan sunnah ini Allah jadikan wali. Kita dijadikan walinya Allah Pak. Makanya antum jangan berharap jadi wali Allah dengan cara-cara begini, amalan-amalan begini akan bisa terbang, bisa nggak kelihatan orang disebut wali, enggak. Walinya Allah tuh nggak sakti, enggak. Kalau sakti malah dipertanyakan, jangan-jangan dukun dia. Karena walinya Allah nggak sakti, nggak kebal, nggak bisa terbang, enggak. Itu pun kalau bisa dengan kehendak Allah sesekali, nggak setiap kali. Abu Bakar pernah kebal, enggak. Umar pernah bisa terbang, enggak. Gitu ya, dia amal soleh. Dia beramal soleh. Maka wali yang sesungguhnya adalah yang istiqomah kepada ajaran Islam, semangat kepada jalankan sunnah Nabi SAW, ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang wali yang sungguhnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan biar kita nggak ketipu gitu Pak ya. Tiba-tiba datang ya, bisa menghidupkan barang yang mati misalnya, padahal dihayalkan. Ya, bisa menumbuhkan sesuatu. Kita langsung beriman kepadanya. Dajjal begitu. Nabi SAW kabarkan begitu. Ya samai amdiri wayal ar anbiti. Wahai langit turunkan hujan. Seketika langsung turun hujan. Apa kita sebut dia wali? Maka enggak patokannya kesaktian, enggak. Kita kadang mudah ditipu, mudah. Kenapa? Karena jauhnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Banyak ditipu. Sekarang yang lagi ngetren itu pengobatan. Kalau sudah pengobatan luar biasa, orang kita kelimpang-kelimpang kita. Padahal sihir. Makanya biasanya kalau pengobatan dari lumpuh dia bisa jalan, itu biasanya dipenuhi syaratnya, mahar namanya. Ikatan dia dibantu dengan jin. Tiba-tiba bisa jalan ringan, jinnya ada di dalam. Tapi kalau syaratnya sudah nggak dipenuhi karena faktor ekonomi, langsung jadi lumpuh lagi. Gitu Pak. Gitu dia. Ya, kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh, ya, walinya Allah, karomah Allah bisa. Ya betul-betul dia cirinya apa? Dia bertakwa kepada Allah, betul dia sholat jamaah, dia puasa, dia nggak bohong. Ya walinya Allah lah. Jalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitumur rajul, jika kalian melihat seseorang yatiru fil hawa wa yamshi fil ma, la taghtarru bihi." Jika kalian, kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i imam kita kan madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, jangan ketipu. Jangan ketipu. Karena Nabi SAW nggak terbang. Nabi SAW nggak jalan di atas air. Nabi SAW nggak kebal juga. Maka wali yang sungguhnya, kata para ulama sepakat 4 mazhab ini, yang menjalankan sunnah, yang sungguh-sungguh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia ketika ditikam tembus, sebagaimana juga para sahabat. Umar ditikam tembus, Utsman ditikam tembus, Ali juga ditikam tembus. Tapi dia wali Allah, kata Nabi SAW. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini wali yang sungguhnya. Itu dia Pak. Ayo kita nih semangat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita belajar sunnah Nabi SAW. Ya, oleh karenanya seorang ketika dia berada dalam kondisi kesusahan, dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Dan Allah pasti akan tolong kita Pak. Makanya dalam hadis yang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, ya, mengingatkan kita di kondisi sehat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah di waktu luang, maka Allah akan ingat Anda khusus ketika Anda susah. Kalau Anda ingin Allah mengangkat kesusahan Anda di waktu susah, kesempitan Anda di waktu sempit, ingat Allah, ibadah rajin di waktu luang, di waktu sehat, di waktu aman. Nah, kita di sekarang alhamdulillah Pak, waktu aman.
Ibadah Pak, nanti kalau kita tiba-tiba ada masalah, kita pasti ada masalah ya, langsung ngerengek di hadapan Allah Pak. Ya Allah, saya punya ini dan itu, saya telah melakukan ini dan itu ya Allah, karenamu aku sudah usaha, tolonglah aku ya Allah. Allah pasti tolong Pak, yakinlah itu. Cuman kadang-kadang kita tidak yakin, sehingga kita langsung curhat dulu sama orang, meskinya langsung sama Allah curhat kita. Itulah bedanya keimanan kita di zaman sekarang dengan para ulama di zaman dahulu. Bahkan ulama terdahulu Pak, kalau dia, ini tauhid nih, kalau dia memperbaiki sandal, dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk menjahit apa? Sandal. Kalau kita kan enggak, tantang tenteng, yakin bisa. Hebatnya mereka menggantungkan urusan semuanya kepada Allah. Inilah generasi-generasi hebat nih, muridnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita diperintahkan untuk ngikutin mereka dengan benar. Untuk apa Pak tujuannya? Semuanya adalah untuk mencari ridhonya Allah dunia, dan di akhirat mendapat kebahagiaan, masuk ke dalam sorga. Itu tujuan kita Pak, bahagia dunia dan akhirat. Makanya ketika hari Jumat itu ada waktu doa-doa mustajab. Kebanyakan kita bermain di situ Pak, di waktu mustajab. Maka juga selepas habis, ulama menjelaskan yang paling kuat adalah di waktu habis asar sampai terbenam matahari. Coba selipkan waktu setelah sholat asar, berdoa kepada Allah, minta hajat antum apa hajat kita, susahnya kita minta sama Allah apa, Allah ijabahi itu Pak. Di sela-sela kita juga banyak istighfar, karena ternyata orang banyak istighfar itu Pak, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan doanya. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak para ulama. Coba kalau banyak istighfar, Allah akan kabulkan doa Bapak. Karena Nabi SAW bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang dia banyak istighfar, ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dia banyak beristighfar, kata Nabi SAW, maka Allah akan hilangkan kesempitannya, Allah akan hilangkan kesusahannya, Allah lapangkan kesempitannya, Allah berikan rezeki dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini diantara Pak, untuk mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan mudah itu Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Nabi kita aja Muhammad SAW dijamin masuk surga, maksum, istighfarnya sehari berapa kali? 100 kali. Kita adakah hari ini 100 kali? Kalau kita habis sholat 3 kali, kali 5 baru berapa? Istighfar Pak, di sela-sela dilepas sholat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak istighfar. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Iya, Dajjal itu artinya pendusta. Tapi ada namanya Dajjal kecil, dan ada namanya Dajjal yang hakiki, yang sebenarnya nanti datang di akhir zaman. Setiap pendusta namanya Dajjal, manusia. Makanya juga jin pendusta dibilang Dajjal, tapi Dajjal kecil. Makanya kalau kita suka bohong namanya Dajjal. Makanya jangan suka bohong. Makanya bohong itu Pak boleh ada beberapa tempat. Pertama, bohong ketika perang. Ketika perang boleh bohong. Iai-iaian itu boleh. Apa namanya? Ya, bohong ketika perang untuk menciutkan musuh boleh. Bawa apa? Bantuan 1000 padahal yang datang 100, biar musuh takut, boleh. Itu boleh. Kedua, bohong untuk mendamaikan orang yang musuhan. Pak, ada salam dari Fulan padahal enggak salam, biar saling cinta. Ketiga, bohong sama istri. Ini jangan jadikan senjata. Bohong sama istri. Bohong sama istri. Itu pun bohong namanya tauriyah. Maksudnya bohong yang enggak kayak apa ya, betul-betul bohong enggak. Kayak misalnya masakan kurang nyaman dibilang nyaman gitu. Ya, bukan bohong-bohong yang artinya yang kita biasa berbohong. Ya. Iya. Oke, monggo Pak.
jadi tahu apakah itu bentuk karomah atau kudrat atau yang bentuk yang lain ajarnya itu. Iya, soalnya ini luar biasa. Dulu saya juga punya teman, dia datang ke rumah sampai dia indigo. Di mana-mana dia bisa lihat ini, bisa lihat itu. Itu sebetulnya kekurangan, bukan kelebihan. Kekurangan. Itu ada jinnya yang nempel di matanya, sehingga dia aja yang bisa lihat. Itu di ruqyah Pak bisa, di ruqyah dipegang matanya. Ya baca asalullahalladzim rabbal arsyil azim yashfiyak 7 kali dulu ya. Di ruqyah, terus rutin. Alhamdulillah sekarang udah hilang dia. Rajin sholat. Ya, biasa kalau dia kelip udah lihat macam-macam, kepala hilang apa ketel-ketel itu macam-macam. Ya itu memang biasanya ada keturunan bawaan. Ya, memang perjanjian sebelumnya ada memang dia nginggepin dia suka. Memang ada jin tuh pernah ada suka sama manusia ada. Ketika seorang di ruqyah ada di pondok kita di atas. Ketika di ruqyah jinnya ngomong, saya suka sama dia karena dia rajin ibadah. Weh, jin muslim. Tapi tetap di ruqyah. Kalau di ruqyah dia kesakitan dia. Biar dia ngaku Islam, kalau dia berbuat jolim, nyurup, antum bacakan ayat kursi kesakitan dia. Karena dia berbuat jolim. Itu kekurangan Ustaz. Jadi itu kekurangan. Jadi itu di ruqyah. Itu di ruqyah. Ya, okay. Bisa di ruqyah dengan minum bidara. Iya betul. Iya betul. Iya. Iya. Yang meruqyah. Iya. Iya, makanya ya kita anjurkan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini yang ngobatin dirinya sendiri dengan ketakwaan kepada Allah. Karena penghafal Al-Qur'an juga dia manusia. Dia kadang-kadang membaca Al-Qur'an tidak tahu artinya banyak, tidak tahu maknanya banyak. Ya, sekedar menghafal. Ya kita berusaha terutama doa kepada Allah, ya terutama itu diminumkan bidara. Karena saya ingat ipar saya di Samarinda seperti itu. Itu kalau dibawa kondangan di belakang, wih banyak yang ngikutin kita, udah ngomong macam-macam lah. Kasih daun bidara yang waktu itu saya anjurkan sama adik saya untuk kasih beli apa? Kapsulnya, ada kapsulnya, kapsul bidara. Sampai sekarang udah nggak hilang sudah, nggak muncul. Memang seperti sakti, ya, nanti bisa jadi dukun bahaya. Ya harus diobatin, Karena nanti kalau dia hubungan badan, ada yang lihat tuh, jadi nggak selera dia sama istrinya nanti, ada yang ganggu, ya kan? Dia mau mandi ada yang ganggu, ini ganggu, sebetulnya gangguan. Ya itu biasanya Pak, itu yang di ruqyah matanya. Makanya kalau ada orang lihat, misalnya ada anak kecil nangis gitu ya, itu matanya. Gitu ya anak kecil gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nggih. Nggih, monggo Pak Ustaz. Nggih, Pak Haji. Nggih. Nggih. Nggak ada ya pembohong itu ya. Bisa dia kerjasama dengan jin. Itu biasanya dia kerjasama dengan jin, ya jinnya dia yang kerjasama. Makanya dalam Al-Quran kan dilarang kita untuk kerjasama dengan jin. Fazaduhum rohaqa, melainkan menambah kesesatan. Yang bohongin orang dan seterusnya, cari maisha, cari uang, ya cuan dan yang lainnya. Nggak ada. Apakah para sahabat dan Imam Syafi'i, para ulama seperti itu? Enggak. Ya dilihatkan sampai dilihat enggak. Justru kita berdoa wa yahdurun, berlindung kepada Allah dalam Al-Quran agar aku tidak dihadirkan, agar kita tidak dihadir oleh para jin. Itu diantara doanya gitu. Tapi kalau dia tetap hadir, lawan. Tapi jangan tantang gitu ya. Demikian Pak Haji ya, Allahu a'lam bishawab. Ya terutama bagi yang suka ngeruqyah nih, kalau ngeruqyah hati-hati. Kadang biasanya dia dendam sama bapak, dia sampai ikutin rumah bapak, istrinya bapak bisa disurupin, dan itu pernah terjadi. Istrinya yang kesurupan. Nah, biasa kalau sudah orang masuk, dia tahu tempat lubang masuknya, biasanya dia rutin masuknya, harus dijagain itu. Makanya jangan sampai kesurupan. Makanya kalau sudah mulai menghayal, jangan sampai dia zikir.
Demikian Pak ya, menutup benteng kita. Makanya ada namanya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu zikir yang disunnahkan Nabi SAW. Seperti contohnya baca Bismillahirrahmanirrahim yang kita sebutkan 3 kali, habis asar dan habis subuh 3 kali. Banyak zikir-zikirnya ada sekarang banyak bukunya tuh zikir pagi dan petang. Itu sampai Imam Nawawi menyebutkan nama kitabnya Al-Azkar. Ada namanya bab disebut Al-Azkar, itu artinya Al-Azkar zikir-zikir. Itu zikir pagi dan petang. Banyak Pak zikir pagi dan petang. Cuman kita pilih-pilih mana-mana yang kita mampu. Zikir pagi dan petang, khusus pagi dan petang. Ya gitu, zikir ya setelah juga zikir habis sholat. Itu adalah benteng buat kita. Dan kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah karena ngikutin Nabi Muhammad SAW tercinta. Demikian Pak ya. Ya mungkin ini yang dapat kita sampaikan, Allah salah kurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf salah kurangan, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.